Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan pelajaran tematik di hari Jumat hari ini dengan Ibu Evin Hilmayanti Dewi. Dan sebelum melakukan pembelajaran, kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu temanya globalisasi dengan subtema 1, globalisasi di sekitarku. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar dua pelajaran, yaitu menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dan bagaimana sikap menghargai dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Kita akan belajar yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia, menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang struktur teks eksplanasi, kemudian susunan teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat kita pelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dengan menggunakan kata tanya. Berikutnya, nah di sini ada sebuah teks eksplanasi dengan judul menghasilkan energi listrik. Kalian baca teks ini dengan seksama dan pahami baik-baik. Silahkan kalian baca. Nah, jika kalian sudah membaca teks tersebut, maka kita bisa membuat pertanyaan untuk teks eksplanasi tersebut. Ya, dari paragraf 1 atau topik masalah, kita buat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa bagian penting dari globalisasi? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa terjadi era globalisasi? Berikutnya dari paragraf 2, deretan penjelas, kita juga bisa membuat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu di mana listrik dihasilkan? Pertanyaan berikutnya yang kedua, bagaimana proses air dari waduk atau sungai yang dapat menggerakkan turbin? Nah, kemudian yang pertanyaan yang ada di paragraf 3 yaitu kesimpulan dan pesan. Pertanyaan yang pertamanya, apa komponen utama pada pembangkit energi listrik? Dan pertanyaan kedua, dari mana asal energi penggerak turbin? Dari pertanyaan tersebut kita jawab sesuai dengan teks yang ada, yang sudah kalian baca tersebut. Nah, kita lihat jawabannya apa saja. Dari paragraf 1, jawabannya yang pertama adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kemudian jawaban yang kedua, globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi. Jawaban pada paragraf yang kedua yaitu yang pertama, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Jawaban yang keduanya, pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian berikutnya di sini di paragraf yang ketiga, kesimpulan dan pesan. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Dan jawaban pada pertanyaan kedua, energi penggerak turbin berasal dari aliran air, angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Selanjutnya, setelah kalian menjawab pertanyaan yang kalian buat, maka kita akan mendapatkan informasi penting yang ditemukan dari teks tersebut.
Maka informasi penting paragraf yang pertama atau paragraf ke-1 adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi. Kemudian, informasi pada paragraf kedua adalah listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, informasi pada paragraf ketiga atau kesimpulan, yaitu komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Energi penggerak turbin berasal dari aliran air, angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Energi penggerak turbin berasal dari aliran air, angin, panas bumi, dan sumber lainnya. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana menghargai keberagaman ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi yaitu muatan PPKN. Nah, setiap kegiatan ekonomi ini sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Sikap saling menghargai itu akan memberikan motivasi pada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Nah, globalisasi juga mempengaruhi keragaman kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu wilayah bisa terdapat kegiatan ekonomi yang beragam. Selain di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, bahkan di kelas pun terdapat kegiatan atau beragamnya kegiatan ekonomi. Contohnya misal orang tua di kelas kita atau di sekolah kita ada yang bekerja sebagai dokter, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja juga sebagai karyawan swasta. Next. Nah, meskipun kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu dan orang tua kalian berbeda-beda, kalian harus tetap saling menghargai dan menghormati. Perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang untuk tetap bersatu. Nah, bagaimana sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman ekonomi? Keragaman ekonomi mempengaruhi kehidupan perekonomian setiap masyarakat. Ada masyarakat yang hidupnya berkecukupan, ada juga masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Nah, bagaimana sikapnya bagi masyarakat atau orang yang hidup berkecukupan? Sikapnya adalah tidak boleh sombong, harus rendah hati, dan selalu berbuat baik. Kemudian, sikap bagi orang yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Yang pertama adalah tidak boleh malu dan tidak boleh merasa iri. Merasa iri karena temannya lebih dari dia, itu juga tidak boleh. Kemudian berikutnya, rajin belajar dan berjuang untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. Berarti kalian kalau ingin menjadi orang sukses harus belajar dari sekarang, belajar dengan tekun supaya cita-citanya tercapai dan berjuang untuk menjadi orang sukses. Nah, selanjutnya supaya kalian lebih memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini, ada yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah menuliskan informasi penting setiap paragraf dari teks eksplanasi di buku Bu Pena halaman 14. Setiap paragraf ya nak ya, teks informasi pentingnya. Kemudian yang kedua, mengerjakan ayo berlatih halaman 27 sampai 28, nomor 1 sampai nomor 4. Nah, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang teks eksplanasi dan sikap terhadap keberagaman ekonomi di lingkungan kita. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.